Nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ya bayi min qurbinan qarbin alikum Abi Adam طالب الكتاب الشيخ أبي حميد محمد بن محمد الغزالي والحضرة الشيخ اسمه عند الشيخ الحسين عادل أول شيخ آخر الحديث وإلينا الرضا إلى شفاعة رسول الله قضى حاجة فلا مدن من أفضل الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. As-Sabi. Nomor itu kalau ini wonten penjelasan gangsal nyegah tiang ingkang badhe membantu ing dalam angen-angen saking malih pindah sang dalil setunggal ke dalil lintune dari kesulitan yang satu ke 293. Ngoten niku lah napa munadzarahe para ulama salaf. Jadi kalau ada orang mau membantu atau berpindah dari satu dalil ke yang lain, dari satu kesulitan yang lain, itu adalah sudah biasa bantu-membantu antara yang satu dengan lainnya. Wa yakhruju min kalamihi amsal saking dawuh munazir jami'u daqaiqil jadal kabehane lembut-lembute masalah perdebatan al-mubtada kang karang al-mubtada kang karang ing dalam barang kang manfaat bimalahu wa alaihi lan barang ingkang melarati Fakolihi kaya perkataan munadzir ada la yalzamu dzikru utai iki dalil ora tetep ing ingsun nutur hadza iki kabehane perdebatan sing dikarang-karang apane kemanfaat nang pengotor kaya umpakan layar seperti kru yang zuru layar zamune zikruhu Fahadha yunaqidu kalamakal awal. Wotai iki kalam iku bertentangan apa ada ing omongan sira kang pertama
al-aqbalu minka mongko ora diterima apa ada saking sira si yakhruju min kalamihi jami'u daqail jadal sekabehane lembut-lembute perdebasan kang dianyar-anyaraken ing dalam perkara kang yo jarine ana manfaate yo ana madharate kaya omongan iki ngono ora wajib ingsun nutur iki ada yunaqidu kalama kal awal iki ngono bertentangan omongan yang pertama kalau baru bika omongan seperti itu fa inna rujuk ilal haqqi munaqidun lil batil wajib qabuluhu wa anta taro anna jami'al majalis tanqadi fil mudafa'at wal mujadalat hatta yaqisa al mustadil ala asli illatin yadunwa qala man dalil ala anna al hukma fil asli mu'allal hadhihi ilah yaqul ala ma dhahara li dhahara laka ma huwa adaf minhu wa awla fadhkurhu hatta anzura fihi wa yusirru al mu'tarid wa yaqul fihi ma'anil jiwa ma dhakartahu Jadi omongan-omongan yang seperti itu adalah omongan yang diada-adakan. Mestinya kembali ke perkara yang hak itu berlawanan yang barang sing batil wajib diterima yang hak itu yang benar itu harus diterima. Anta taruh ala jami'al majalis yang tadi ucapan dengan teman ketahui bahwa kabeh kelungguan munadharah itu berakhir mudafa'ah nolak-nolakan perdebatan jadi tidak mencari yang benar tapi saling menolak saling membantah saling menuduh atau yakisal mustadil ala asli bi'ilah sehingga ngiasaken wong sing nyupri dalil ing atase asline kelawan elate yadul wa kang nyono sapa mustadil ing elat kaya qalu lahu mongko diucapaken lahu mustadil mad dalil ala anna al hukma fil asli mu'allal dalilnya mana? Kalau hukum aslinya itu adalah bisa dielati dengan elat ini. Wa yaqulu hadza ma dhahara li. Ya ini adalah terus dia jawab ini adalah yang nampak padaku bahwa ini ada elatnya. Kalau nampak padamu yang lebih jelas atau lebih utama silakan ungkapkan sehingga aku akan melihatnya apa yang kamu katakan itu sirrul mu'tarid wa yaqul fi ma'anin maka orang yang nentang itu akan berkata oh lafaz itu kan punya makna banyak selain apa yang kamu sebut itu dan saya sudah tahu
makna-makna itu. Tapi aku nggak mau menyebutkan makna tersebut karena tidak harus saya sebutkan. Lalu orang yang mencari dalil itu berkata, alaka iradu matatul adda'ihi warahada. Oh ya enggak, kamu harus mendatangkan apa yang kamu dakwakan. Selain ini, selain yang aku sebut ini, ayo datangkan. Sirrul mutarid ala nul hayal semu. Atau khawatir lisan menadara dari jins min soal wal talik. Maka orang yang menentang tetap tidak mau dan mengharapkan ada tempat-tempat munadharah dengan sejenis ini dari pertanyaan dan sesamanya. Wala ribadal miskin anna qawla ini arifuhu wala adkuruhu ila yazalmi kidbun. Orang yang bilang seperti itu patut dikasihani orang seperti itu. Kok bilang kok arut wala adkuruha ila yazalmi dzikruha. Itu nggak tahu bahwa perkataan dia yang seperti itu ini arifu wala adkuruhu ila yazalmi itu pun merupakan kebohongan. Ini arifuhu wala adkuruhu ila yazalmi. Omongan seperti itu adalah kebohongan juga. Alasan atas syariat. Kainahu ingkana la ya'rifu ma'nahu kainama yadda'i li'tiza khasmahu bahwa fasikun kadzabun. Sebab miskin ini, orang yang mu'tarid ini, ketika ngomong ini arifu padahal dia tidak tahu artinya, itu namanya ngaku-ngaku agar dia itu bisa melemahkan musuhnya. Kalau seperti itu dia namanya orang fasik, orang pembohong, durhaka pada Allah, dan dia menampakkan dirinya untuk mendapatkan murka Allah dengan dakwaannya itu, pengakuannya itu, kalau dia itu ngaku tahu padahal dia tidak tahu. Bahwa khalin anha, orang nggak tahu kok bilang tahu, itu namanya bohong. Ingkana shadiqan faqad fasak. Kalau dia itu benar tahu tapi dia itu tidak mengungkapkannya, la yazamuni dzikruha, itu berarti dia fasik, orang fasik. Sebab apa? Ikhfahi ma'arafahu min amri syar'i. Dia tidak mau menunjukkan apa yang telah dia ketahui dari masalah perkaranya syariat. Kan tidak boleh kitmanul ilmi, bukan ilmu tidak boleh. Nah, dia kalau memang tidak tahu kok bilang tahu, namanya pebohong. Itu durhaka pada Allah. Fasik, bohong, durhaka pada Allah. Ya gampang mendapatkan murka Allah. Kalau dia tahu betul kok tidak mau mengungkapkan, ya berarti dia juga orang fasik karena menyimpan apa yang diketahui dari urusan syariat. Wa ta'alahu akhuhul muslim liyufimahu, padahal dia sudah ditanya oleh temannya yang Islam
agar semuanya itu bisa paham. Liyufimahu wa yanzura fihi, agar dia bisa mengetahui dan bisa mikir-mikir akan apa yang dia ketahui. Bayangkan kawian, kalau dia itu maknanya itu kuat, rojai lagi, maka dia akan kembali ke mana tersebut. Orang yang nanya itu loh, kalau dia itu ketika menyampaikan dengan makna yang dia ketahui dan itu makna kuat, maka dia akan kembali, akan ikut. Bayangkan dhaifan azhara lahu du'fahu wa akhrajahu an dzulmatil jahli. Kalau omongannya itu lemah, dia menampakkan kelemahannya dan mengeluarkan sahabatnya dari kezaliman bodohan ke nurul ilmi, cahaya ilmu. Ala khilafa ana idza ma'ul min ulumiddin pada salalu wajibun. Tidak ada perbedaan ulama bahwa menyampaikan apa yang telah diketahui dari ilmu-ilmu agama itu setelah ada pertanyaan itu hukumnya wajib, juga tetap harus diberitahukan kalau dia itu tahu harus diberitahukan kepada teman yang nanya. Nah, dia itu ngomong tidak harus saya sebutkan, namanya kitmanul ilmi kalau dia tahu. Bagaimana qali la yalzamuni fi syar'il jadal alladhi abda'nahu yuqmitan syahri wa rawba fi tariqil ikhtiyar wal musara bil kalam. Ungkapan dia mutarid ya layar zamuni tidak harus di dalam peraturan syariat, peraturan berdebat yang telah kita sampaikan dengan hukum senang-senangnya nafsu, demennya nafsu, ing dalam carane bertipu daya kepada musuh. Wal musara bil kalam, dan adu kekuatan, adu argumentasi dengan omongan. Layar zamuni wailah bahwa lazimun besari, rupa ucapan layar zamuni itu namanya perbuatan yang tidak dibenarkan. Wa illa lamun ora bisyar'il jadal bahwa lazimun bisyari itu adalah menampakkan makna itu wajib, dalil syaraknya kainahu bimtinahi anil dzikri imakadbun imafasikun, karena miskin itu orang yang patut dikasihani dengan adanya tidak mau menyebut, aku nggak mau menyebutkan, itu ada kalanya itu kebohongan atau itu kefasikan.
Weh, apa mana? Jadi orangnya tadi itu dengan adanya dia tidak mau menyebutkan, itu berarti mungkin dia orang pembohong, mungkin dia orang fasik. Kata hafaz an musyawarati sahabat. Mongko niti-nito sih tentang musyawarah para sahabat. Wa mufawadati salaf dan rebukannya orang salaf radhiyallahu anhu. Kalau kurang jelas masih tidak yakin, silakan buka sejarah para sahabat dalam menyampaikan hukum gitu. Al-Sami Tafiya Ma'udahi, adakah kamu mendengar di dalam musyawarah satu yang menyamai dengan sejenis ini? Al-mana'adun al-intiqali ila dalil yugiasin laki asalin min khabarin la ayatin. Lagi mulai ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada zaman sahabat itu nggak ada yang mengatakan seperti itu. Aku tahu ini maknanya, bukan yang kamu sebutkan. Saya ngerti makna-maknanya itu, tapi aku tidak harus menyebutkan di sini. Jawaban seperti itu nggak pernah diungkapkan oleh para sahabat ketika musyawarah. Sebab para sahabat itu saling membantu satu sama lain. Ketika yang satu itu tidak tahu, maka diberitahu oleh yang tahu. Kalau yang satu itu salah dalam memutuskan hukum, maka yang lain akan meluruskan. Itu nggak seperti ini. Hal mana minal intikal dari nadari hingga sinakasin, apa ada salah satu dari mereka yang melarang perpindahan dari satu dalil ke dalil yang lain, dari satu qiyas ke qiyas yang lain, dari satu khabar ke khabar yang ke ayat. Bahkan semua perdebatan mereka dari jenis ini. Ikan yadkuruna kula mayakturuhum kama yakturu. Makanu yanzuruna fi. Karena mereka itu menyebutkan apa saja yang tergores dalam hati. Bagaimana goresan-goresan dalam hatinya dikeluarkan tanpa dilihat lebih dulu, langsung dikeluarkan. Breng. Ilkanu yanzuru yadkuruna kullama yadurahum kama yakturu. Makanu yanzuruna fi. Karena ana sapa sahabat lan salaf iku padha nutur kabeh sing ana nang krenteke kaya apa anane nang krenteke mau. Bakanu yang dulu nabi, dan ada mereka itu para sahabat dan para
salah, yang dulu lagi melihat dan menelusuri apa yang terjadi dalam dirinya, tergores dalam hatinya. Jadi diungkapkan kepada yang hadir, setelah itu biar direnungkan oleh yang hadir semua, nanti akan mendapatkan satu keputusan hukum. Kita yang membukukan ini, membukukan ini. Terus ada lagi yang lain. Itulah nomor 7. Jadi nomor 7 itu gimana? Nomor 7, kalau ada orang yang membantu memutuskan suatu hukum, ya harus diterima, jangan ditolak. Untuk pindah dari satu dalil ke dalil yang lain, dari satu kesulitan ke kesulitan yang lain, itu sudah biasa. Dan kalau nanti ada yang tidak setuju dengan pendapatnya, maka dia juga akan langsung terang-terangan ngomong apa adanya menurut pengetahuannya. Itu jadi nggak kok terus mengungkapkan itu, terus nggak mau ditunjukkan itu salah dan benar. Mereka beranggapan mesti benar. Ini katanya dilarang seperti itu. Kalau memang mau mujadalah, ya harus diterima. Satu ketika ada yang menunjukkan kebenaran. Sudah. Sekarang Al-Thamin, yang ke-8 terakhir. Jadi syarat-syarat itu ada 8 yang akan disampaikan oleh Imam Ghazali. Sekarang sudah nomor 8. Persyaratannya 1, 2, 3, 8. Al-Thamin ayunadhiru man yatawaqqaf fil al-istifada minhu man huwa mustaqilun fil ilmi al-ghalib annahum yahtarizuna min manazaratil uqul wal akabir khawfan min dhuril haqqi al-zinatin. Yang ke-8, persyaratan yang ke-8 adalah orang yang melaksanakan munazarah, debat, itu harus dengan siapa yang diajak munazarah itu. Man yatawaqqa'ul istifada minhu, yang diajak debat itu orang yang diperkirakan, diharapkan dia akan bisa mendapatkan faedah dari adanya munazarah. Orang yang kira-kira ada gunanya
ketika diajak debat. Dan nanti kalau dia tahu salah, maka dia akan mau membenarkan kesalahannya dari lawan jenisnya, lawan musuhnya. Tidak peduli itu dari mana, pokoknya benar ya akan diambil. Itu mestinya kalau debat diperbolehkan ketika orangnya ada harapan untuk mengikuti yang benar. Berarti kalau wonge wis patok bangkrong, duweni keputusan wis ora peduli kalau dan ya wis orang bagus lah debat dengan orang seperti itu. Gak ada gunanya soalnya. Oh, gak ada gunanya kenapa harus kita kerjakan? Gak usah kita kerjakan, ulang aja. Ulang aja. Jadi cara 8 itu bagus ini. Nah, ngertinya dari mana kalau orang ini akan menerima, akan mau melaksanakan ketika sudah diadakan yang benar. Ya, di antara tanda-tandanya orang itu dalam mengungkapkan satu permasalahan dalam mengambil darinya itu tidak ngotot. Dia menyampaikan sekedar pengetahuannya, tiba-tiba nanti jawaban dari sana kok ini, oh berarti aku salah, aku harus seperti itu. Nah, orang yang bisa diajak debat itu yang gini nih, yang mau mengaku kesalahannya, yang bisa diharapkan akan ada faedah. Yakin uang kang ketungkul kelawan ilmu. Wal ghalib annahum yatarzuna min manazar al-fuhul wal aqabih. Biasanya penadirin itu menjaga dari debat dengan orang-orang yang agung, orang-orang yang besar. Jadi tidak dikerjakan. Mereka menjaga dari debat dengan orang-orang agung, orang-orang gede. Afan min dzuril haqi. Takutnya karena nanti Masya Allah. Jadi kalau dilihat itu orangnya orang agung, ulama besar. Dia tidak mau debat dengan beliau-beliau itu. Kenapa kau tidak mau? Aufan min dhuhuril ala sanatihim, karena khawatir nampaknya kebenaran atas lisan mereka. Arghabuna iman dunahum, maka senang siapa menazirin ing dalam wong kang tak sore.
ini nomor 8 masih panjang. Sekian aja ya. Allahu a'lam bishawab. Semoga ada benar dan alhamdulillah. Semoga ada guna dan manfaatnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. 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 Ya Rabbi, ya Allah salam. Salam. Alhamdulillah. Ya Rabbal alamin. Jalal wa jamal. Alhamdulillah. Bela ahwal wal afat. Taqdi lana bil jamal. Hajatullah. Anal qadar. Allah ya Allah. Ya betul. Aghnina. Amin. Oh ya. Alhamdulillah. 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 Al-Fatihah. Terima kasih. Mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.